Dan ini ngejadiin Hamtramck sebagai kota pertama di Amerika yang keseluruhan anggota dewan kotanya tuh beragama Islam. Mayor Amr Ghalib says Hamtramck's tale is the latest evolution of the story of America. Banyak yang mikir kalau di Hamtramck bakal ada pemaksaan penggunaan hijab ke semua orang. Kita bahas kota-kota unik di Amerika lagi. Sebelumnya kan kita udah pernah bahas Philadelphia ya, yang jadi kota zombie. Sama terus Los Angeles juga, yang pernah ada kerusuhan antara orang kulit hitam sama orang Korea di sana. Nah sekarang gue mau bahas satu-satunya kota di Amerika yang mayoritas tuh penduduknya muslim. Bahkan semua anggota dewan kotanya juga muslim. Wah gimana ceritanya itu ya? Ada kota di Amerika yang didominasi sama orang Islam. Dan ada keunikan apa lagi nih kira-kira di sana? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Hamtramck, kota di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya itu muslim. Dan gimana sih kehidupan orang-orang di sana di Learning by Googling. Oke, jadi kota Hamtramck ini adalah kota terpadat di negara bagian Michigan. Luasnya tuh kira-kira 5 km persegi dan dikelilingi sama kota Detroit. Dan sekarang Hamtramck ini dikenal sebagai satu-satunya kota di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya tuh muslim. Dan yang bikin ini menarik lagi nih, padahal sebelumnya kota ini tuh dikenal dengan sebutan Little Warsaw. Karena sebagian besar penduduknya dulu tuh orang Polandia. Kalau menurut NPR, total populasi orang Polandia di sana di awal tahun 1900-an tuh emang mencapai 75% dari keseluruhan populasi Hamtramck. Makanya akhirnya wilayah ini dikasih nama julukan yang mirip-mirip sama ibu kotanya Polandia, Warsawa. Nama julukannya jadi Little Warsaw. Nah, buat tahu kenapa kota ini sekarang jadi mayoritas muslim, kemana tuh orang-orang Polandianya? Enaknya kita bahas dulu nih sejarah kotanya. For generations, Hamtramck, Michigan was predominantly Polish American. Now, it is the first Muslim-majority city in America. Kalau menurut Detroit Historical, nama Hamtramck sendiri ini nih emang diambil dari nama seorang tentara Prancis Kanada yang ikut serta dalam Perang Revolusi Amerika. Jan-François Hamtramck. Nah, di tahun 1798, kota Praja atau apa ya sebutannya ya? Kabupaten Hamtramck itu didirikan dan dihuni sama orang-orang Prancis dari Quebec, Kanada. Iya, jadi awalnya Hamtramck ini ditempatin sama orang-orang Prancis Kanada yang kurang lebih samalah latar belakangnya sama Jan-François Hamtramck sendiri. Terus di tahun 1901, Hamtramck berubah nih. Dari kota Praja berubah jadi desa. Dan waktu itu didominasi sama petani-petani dari Jerman. Baru deh di tahun 1914 mulai tuh berdatangan gelombang pekerja dari Polandia. Dan ini bikin populasi Hamtramck yang tadinya di tahun 1910 cuma sekitar 3.500-an orang, di tahun 1920 naik pesat jadi 46.600-an orang. Banyak banget ya nambahnya ya. Kenapa orang-orang pada datang ke sana? Kalau menurut The Historical Marker Database, di tahun 1910-an, Dodge bersaudara ngediriin pabrik di Hamtramck. Pabrik yang ngeproduksi suku cadang buat Ford Motor Company. Dan pabrik ini dikasih nama Dodge Main. Nah, Dodge Main ini dia nih jadi pabrik pemasok utama buat mobil-mobil Ford waktu itu. Sampai akhirnya di tahun 1914 mereka mulai ngeproduksi mobilnya sendiri. Dan berkat itu jadi terbuka lah tuh lapangan kerja yang besar banget di sana. Nah, di tahun-tahun segitu kan Perang Dunia I tuh emang baru pecah ya. Dan di wilayah Polandia sendiri emang lagi ada konflik sama negara-negara lain. Pokoknya situasinya tuh kurang kondusif lah. Jadinya peluang kerja di Amerika tuh menjanjikan banget buat orang-orang Polandia. Makanya gara-gara itu jadi banyak banget tuh orang Polandia yang berbondong-bondong pindah ke Amerika buat kerja di pabrik Dodge Main. Sampai akhirnya di tahun 1922, desa Hamtramck statusnya diganti jadi kota. Dan status ini ya bertahan sampai sekarang. Sebenarnya kalau menurut Teen Folk, waktu pabrik Dodge Main dibuka, waktu itu tuh banyak banget orang-orang dari negara lain yang juga datang ke Hamtramck. Terutama dari negara-negara Eropa Timur. Tapi tetap paling banyaknya tuh dari Polandia. Terus seiring berjalannya waktu, orang-orang ini mulai pada sukses nih dan mereka pada pindah ke kota yang lebih besar. Dan gara-gara ini jadinya Hamtramck mulai agak sepi lagi nih. Dan di tahun 1970-an, orang-orang dari Yaman mulai pada datang ke sana. Disusul juga sama orang-orang Bangladesh di akhir 1980-an. Bener-bener tuh waktu itu, arus kedatangan dari dua negara ini tuh kenceng banget. Ditambah banyak juga imigran-imigran dari negara muslim lain. Kayak Lebanon, Suriah, Palestina, Pakistan, dan negara-negara muslim di Afrika Utara. Kenapa mereka pada ke sana? Jadi orang-orang ini tuh kebanyakan datang buat ngungsi dari perang dan konflik di negaranya masing-masing. Dan karena ini jadinya makin banyak lah orang-orang Islam di sana.
orang-orang yang niat awalnya tuh pengen ngungsi. Terus beberapa negara Eropa Timur juga, ini mereka kan juga punya angka populasi muslim yang tinggi ya. Dan banyak warga negara-negara ini juga yang ikutan pindah ke Hamtramck. Makanya nggak heran kalau komunitas muslim di sana tuh bisa kebentuk. Karena emang orang-orang Eropa Timur di sana juga banyak yang beragama Islam. Dan dari sinilah komunitas muslim di Hamtramck jadi makin mendominasi. Ditambah lagi waktu itu orang-orang Polandia di sana yang mayoritasnya tuh Kristen, mereka tuh udah pada pindah. Ya udahlah, makinlah tuh perkembangan Islam di Hamtramck jadi makin meningkat. City leaders are hoping the newfound attention might bring tourism and commerce to the home of America's newest wave of immigrants. Terus kalau menurut Al Jazeera, di tahun 2003, Shahab Ahmad kepilih jadi anggota dewan di Hamtramck. Dan ini ngejadiin Ahmad sebagai anggota dewan pertama di seluruh Amerika yang beragama Islam. Dan karena banyaknya muslim di Hamtramck, akhirnya salah satu masjid di sana, Masjid Al-Islah, ngajuin ke Dewan Kota supaya diizinin buat mengumandangkan azan. Oke, sebelum lanjut, gue jelasin dikit deh tentang aturan azan di Amerika, buat gambaran dikit. Jadi di Amerika tuh masjid-masjid tuh dilarang buat ngumandangin azan yang keras banget. Dengan alasan berisik dan ngeganggu kenyamanan masyarakat. Azan boleh, cuma ya nggak boleh kedengeran keluar masjid, boleh kedengerannya di lingkungan masjid itu aja. Nah, Masjid Al-Islah tadi, dia ini ngajuin biar dikasih izin ngumandangin azan 5 kali sehari. Dan walaupun anggota Dewan Kota waktu itu cuma 1 orang doang yang muslim, tapi akhirnya di tahun 2004, Masjid Al-Islah diizinin secara resmi buat mengumandangkan azan. Dan dia jadi masjid pertama dan satu-satunya waktu itu yang dapat izin ini. Alhamdulillah. Nah, walaupun ini disambut baik sama penduduk kota Hamtramck, tapi ternyata keputusan ini nih sempat jadi kontroversi juga di sana. Kontroversi kenapa? Masih menurut Al Jazeera, ternyata waktu itu cukup banyak juga nih orang-orang Amerika yang keberatan sama keputusan Dewan Kota ini. Ya, walaupun keberatan-keberatan ini tuh datangnya bukan dari warga Hamtramck. Keberatannya tuh malah pada datangnya dari kota-kota lain. Mereka waktu itu pada protes tuh, pada bilang, tidak bisa seperti ini. Seharusnya Dewan Kota memikirkan warga lain juga yang terganggu dengan suara azan yang berisik. Terus ada juga yang sampai bilang, bisa tidak pakai bahasa Inggris saja? Ini kan Amerika, bukan Arab. Ya, itulah ya, contoh kalau kita kebelet protes tapi nggak ngerti apa-apa. Jadi terlihat terlalu jenius begitu jadinya. Tapi ya tetap, protes-protes ini nggak ngubah keputusan Dewan Kota. Malah akhirnya bertahun-tahun setelahnya, salah satu masjid di kota tetangganya, di Dearborn, juga diizinin ngumandangin azan. Karena banyak warga muslim juga di sana. Wah, mantap, 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 mantap. Dan ya udah, dari situ jumlah orang-orang muslim di Hamtramck tuh terus bertambah. Sampai akhirnya, kalau menurut Governing, sejak tahun 2013, Hamtramck jadi kota pertama dan satu-satunya di Amerika yang punya mayoritas penduduk muslim. For a century, it was a Polish-American enclave in Michigan, surrounded by the city of Detroit. Now, a wave of new immigrants from Yemen, Bangladesh, Pakistan has eroded the dominance of Warsaw. In 2013, the city became majority Muslim. Dan sama kayak masalah azan tadi, hal ini juga nimbulin kontroversi nasional. Komen-komen jahat yang ngediskriminasi tuh banyak banget dilontarin sama orang-orang di Amerika. Tapi kan ya udah ya, namanya hidup kan ya jalanin aja walaupun banyak yang nyinyir dan fitnah. Idih, pesan moral lo gue. Dan hebatnya di sini, walaupun mereka di luar nih banyak dikecam, tapi penduduk Hamtramck sendiri di dalam mereka nih pada hidup tentram. Pada adem ayem aja udah. Bodoh amat itu mayoritas di luar mau ngomong apa. Ya emang ya mayoritasnya di mana-mana ya kelakuannya. Mayoritas. Terus kalau menurut Detroit Free Press, sejak tahun 2021 kemarin, seluruh Dewan Kota Hamtramck tuh akhirnya semuanya muslim. Dan ini ngejadiin Hamtramck sebagai kota pertama di Amerika yang keseluruhan anggota Dewan Kotanya tuh beragama Islam. This year, for the first time, the mayor and all 6 members of its city council are Muslim, the only entirely Muslim city government in the United States. Mayor Amr Ghalib says Hamtramck's tale is the latest evolution of the story of America. The American dream is alive and the doors of opportunities are open for everyone. Dan lagi-lagi ini juga ngebawa kontroversi nasional nih. Soalnya gara-gara Dewan Kotanya muslim semua, akhirnya jadi banyak yang mikir macam-macam tuh. Kayak contohnya banyak yang mikir kalau di Hamtramck bakal ada pemaksaan penggunaan hijab ke semua orang. Terus mikirnya juga hukum syariah tuh bakal disahkan di sana.
Sampai Hamtramck ini dianggap jadi markas teroris dan tempat ledakan bom-bom. Ya intinya yang Islamofobia tuh pada ketar-ketir lah. Mereka jadi pada overthinking tuh, mikirnya bakal beginilah, bakal begitulah. Padahal kenyataannya biasa aja. Kenyataannya Hamtramck tetap jadi kota yang damai. Damai semuanya hidup berdampingan, mau muslimnya maupun non-muslimnya. The changing face of the city hasn't come without controversy. There's the people who want to be like, oh, they're going to bring Sharia law and all the women are going to be forced to cover and women aren't going to be able to drive anymore. Dan buat populasi di sana sendiri, kalau menurut data USA di tahun 2020, populasi di Hamtramck tuh udah ada sebanyak 21.700 orang. Yang 40,3%-nya adalah foreign born atau orang-orang yang lahir di luar negeri. Nah, persentase ini nih jauh lebih tinggi daripada angka foreign born nasional yang sebesar 13,5% doang. Dan sebenarnya ini wajar ya. Karena kan di Hamtramck ini kebanyakan penduduknya emang imigran generasi pertama atau kedua. Jadi antara emang mereka yang pindah ke sana atau orang tuanya yang pindah ke sana dengan ngebawa anak-anaknya, dengan ngebawa mereka. Dan karena inilah makanya angka kelahiran luar negerinya tuh jadi tinggi. Terus dari 21 ribuan orang tadi, sebanyak 56%-nya adalah kulit putih. Dan kulit putih di sini tuh termasuk orang-orang Eropa Timur dan Timur Tengah. Jadi ya orang-orang Arab tuh kehitungnya kulit putih juga di data USA ini. Habis kulit putih baru tuh 24,3%-nya orang Asia, terutama Asia Selatan, kayak Pakistan sama Bangladesh. 9,8%-nya kulit hitam, 1,2%-nya Hispanik, dan sisanya baru tuh ras lain atau campuran. Jadi ya cukup beragam ya di sana ya. Dan karena keberagamannya inilah, Hamtramck juga jadi salah satu kota yang punya diversitas paling tinggi di Michigan. Bahkan nih, kalau menurut The Yemeni American News, di sekolah-sekolah di sana tuh ada 29 bahasa yang berbeda yang diucapkan sama siswa-siswinya. Segitu banyaknya bahasa di sana, saking beragamnya. Dan kalau menurut NPR, walaupun banyak orang Polandia yang cabut dari sana, tapi gereja-gereja di Hamtramck tuh masih tetap aktif. Apalagi di hari-hari penting. Biasanya banyak tuh orang Polandia yang balik ke Hamtramck buat ikutan misa di sana. Jadi ya bener-bener ya, masyarakatnya tuh bener-bener hidup berdampingan. Toko-toko juga di sana banyak banget. Ada toko-toko Arab, toko-toko Bengali, sama toko-toko Polandia yang semuanya punya marketnya masing-masing. Dan itu nggak saling serang tuh mereka tuh. Terus nih, orang-orang Eropa yang tinggal di sana juga ngerasa nyaman hidup berdampingan sama para Muslim. Dan walaupun secara overall agama Islam tuh terus berkembang di Amerika, tapi populasinya tuh masih 1,1% doang dari total penduduk Amerika. Dan Hamtramck masih jadi satu-satunya kota dengan mayoritas Muslim. Jadi walaupun kota-kota lain tuh punya populasi Muslim yang lebih banyak secara angka, tapi tetap di kotanya tuh mereka bukan mayoritas. Baru di Hamtramck doang nih, Muslimnya jadi mayoritas. Dan so far sih ngelihatnya kehidupan di sana tuh adem ya. Alhamdulillah loh ini loh. Mantap, 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 mantap. Hamtramck is perhaps a microcosm of what's happening in the US. Currently, Muslims make up 1% of the national population, but their share is expected to double by the middle of the century. And the percentage of Muslims being granted permanent residency in the US has also doubled in the last decade. Oke, sekian review kali ini tentang kehidupan di kota Hamtramck. Satu-satunya kota di Amerika yang mayoritas penduduknya Muslim. Kalau lo merevisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin nggak di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!